إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin wa jum'atul mu'minin rahimahullah. Di depan mimbar ini untuk mengingatkan pada diri kita dan seluruh jamaah baik yang dalam masjid dan di lingkungan masjid, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena hanya dengan bekal takwa hidup kita akan selamat di dunia lebih-lebih di akhirat.
Dan hanya dengan bertakwa Allah akan memudahkan menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan hanya dengan bekal takwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, abad berganti abad. Dan berdasarkan penyampaian dari hadis yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, bahwa kita hidup sudah mendekati dengan akhir zaman. Hidup kita sudah masuk di fase-fase terakhir dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Adanya ada satu hadis Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, hadis riwayat Al-Bukhari, fa innahu la ya'ti zamani illa walladhi ba'dahu sarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sungguh tidak akan datang satu masa kepada kalian kecuali zaman yang datang sudahnya lebih buruk daripada sebelumnya, hingga kalian menemui Rabb kalian sampai kita mati. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, zaman berganti zaman. Sungguhnya bumi ini semakin buruk kehidupannya jemaah. Walaupun terlihatnya baik, yakini jemaah, karena ini adalah hadis Rasulullah SAW, hadis Sahih Bukhari. Kalau dalam surat Al-Fatir dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqan fala yughurrannakum al-hayatad dunya wala yughurrannakum billahi al-ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Sesungguhnya hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyampaikan Rasulullah. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Silakan jamaah buka dalam surat Al-Fatir ayat 5. Jamaah, kenapa dari zaman ke zaman akan semakin sulit kehidupan, akan semakin sibuk, akan semakin sulit kita mencari kebenaran, tapi mudah orang terlupa untuk mencari kekayaan, orang tertipu dengan tipu daya dunia. Disibukkan kehidupan kita dengan dunia, disibukkan kehidupan kita dengan pekerjaan kita sehari-hari. Dari zaman kita sekolah, di zaman kita masih kuliah, selalu dikhawatirkan bagaimana nanti setelah bekerja. Setelah bekerja bagaimana nanti setelah menikah dan terus sebagainya. Bagaimana kehidupan ini? Ketakutan dan ketakutan. Kerja dari pagi sampai dengan malam, bahkan lupa akan kehidupan anaknya, jarang melihat anak. Bahkan untuk menghampiri, untuk memenuhi kebutuhan dunia, sampai menghalalkan segala cara. Rakus, manusia semakin kesal, semakin rakus. Kita lihat jemaah, dahulu ketika dunia ini belum dimudahkan, ketika kita ingin mencari kabar saudara kita, anak kita yang berada di luar kota, yang berada di luar daerah, mungkin 40 tahun atau 50 tahun yang lalu, atau mungkin sebagian kita belum lahir. Bagaimana kita mencari tahu kabar saudara kita? Dengan surat, dengan pesan. Seminggu, 2 minggu, sebulan baru kita tahu kabar mereka. Tapi saat ini kemudahan itu luar biasa. Saat ini kita bertanya kepada saudara kita, para anak kita di belahan dunia manapun, detik ini kita bertanya, detik ini dia bisa menjawab. Detik ini kita menghubungi, detik ini pula kita bisa melihat keadaannya, baik dan buruknya. Itu dunia. Jamaah.
zaman dulu orang tua kita ketika ingin pinjam sesuatu, ingin pinjam duit, yang dicari adalah saudara-saudaranya, rekan-rekannya. Sampai dengan malu-malu dia pelan-pelan menyampaikan karena keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu untuk sekolah kita, baik itu untuk makannya, baik itu untuk usahanya, untuk bangkrut. Dia berusaha mencari, meminjam dengan susah payah. Tapi saat ini jemaah, orang pinjam uang, orang pinjam duit, tidak perlu susah-susah mencari orang yang percaya. Cukup di dalam kamar kita buka HP kita, buka aplikasi kita, semua akan cair dengan mudahnya, dengan persyaratan yang tidak sulit dicarinya, digapainya, dengan pinjaman online. Ini kemudahan dunia. Dunia semua dibuat menarik agar kita mengikuti gaya-gayanya. Sungguhnya ini jebakan. Sungguhnya ini adalah ketika kita tidak memiliki keimanan, tidak memiliki kekuatan iman Islam, lemah iman kita, sungguhnya di dalam kemudahan-kemudahan itu ada yang dinamakan dengan riba, haram. Apa itu riba? Riba adalah melebih-lebihkan, menambahkan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut syariat Islam. Dan semua menjadi biasa saat ini. Kita memandang hal semua itu ringan, bahkan tidak menganggap dosa. Kita lihat bagaimana seorang, atau mungkin kita pernah mengalami, kita memiliki uang yang mungkin di bawah 500.000, motor dia sampai ke rumah kita. Yang mungkin memiliki uang, ingin mengganti kendaraan mobilnya, kurang dari 5 juta, mobil bisa terparkir di depan rumahnya, mobil baru. Ini kemudahan dunia. Tapi diselipkan hal-hal yang sebenarnya kita tidak boleh, hal-hal yang merusak keimanan kita. Di situ ada riba. Sekali lagi ya, di situ ada riba. Rasulullah SAW pernah dalam mengatakan sebuah hadisnya, jangan kalian merisaukan diri sendiri, jangan membuat teror diri sendiri kepada para sahabat. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana kalian menteror diri sendiri? Kata Rasulullah, bidain, dengan berhutang. Itu baru hutang. Hutang itu ketika kita lakukan memberikan kegelisahan, ketakutan yang luar biasa. Lebih-lebih bila kita melanggar dari aturannya. Itu baru yang biasa. Itu baru hutang biasa. Belum hutang yang masuk dengan riba, hutang dengan bank, hutang dengan leasing dan sebagainya. Dan sekarang kehidupan itu menjadi luar biasa, menjadi menganggap biasa untuk kita. Sedikit-sedikit orang berhutang, sedikit-sedikit orang ganti kendaraan. Bukan karena keperluan, bukan karena urusan keluarganya, tapi karena gaya hidupnya, karena hedonisme, karena ingin glamor. Yang penting keren, yang penting beken, kan gampang. Kalau nggak sanggup pulang, niatnya bukan untuk membantu dirinya, tapi untuk bergaya. Itu dosanya. Boleh kita berhutang, tapi kalau memang ada kepentingan yang mendesak, tidak ada kepentingan mendesak, harusnya kita tidak usah berhutang. Dan gaya hidup kita normalkan. Tidak usah mengikuti gaya kehidupan orang lain di luar Islam. Inilah jemaah yang berada di lingkungan kita saat ini, berada dalam kehidupan kita saat ini. Pemerintah kita 2024 tahun 2024 ini, tahun ini telah menutup kurang lebih 10.000 aplikasi online, aplikasi yang ilegal. Itu yang ilegal. Kenapa? Karena masih banyak orang yang memanfaatkan gaya seperti ini. Masih ada yang memanfaatkan dari kehidupan seperti ini. Padahal jelas-jelas pemerintah saya sudah melarang. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
Tahu jamaah, orang-orang yang terlibat di dalam urusan riba ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja orang yang meminjamkan, tapi juga orang yang dipinjamkan. Bukan saja mereka dua pelakunya, tapi orang-orang yang bekerja di dalamnya, baik itu kasirnya, baik itu yang di depan komputernya, mereka menjadi saksi larangan ini. Jemaah, jelas-jelas Rasulullah telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Tahu jamaah, kehidupan riba ini sungguhnya akan menghancurkan kehidupan kita pelan-pelan. Pasti. Bagaimana? Kita pernah mendengar mungkin seorang pejabat, mungkin seorang pengusaha yang kehidupannya awalnya dari modal riba. Lihat di akhir hidupnya sengsara. Lihat di akhir hidupnya usahanya bangkrut, perusahaannya dijual, lempar sana, lempar sini. Akhir kehidupannya stres, bahkan mungkin ada yang bunuh diri. Kita pernah lihat bagaimana orang yang berusaha dengan pinjol, anak membunuh orang tuanya, orang tua ditipu anaknya, bahkan ada orang tua yang membunuh istrinya, mencincang-cincang, menjual tubuh dari istrinya. Hanya apa? Karena penyebabnya adalah riba. Ini bukti laknat dari Allah. Belum sampai dengan akhirat. Di dunia sudah dipermalukan, di dunia sudah dilaknat, di dunia sudah dihinakan. Ini satu bukti jamaah. Jangan sampai kita menganggap hal-hal sepele ini, hal-hal seperti ini menjadi sepele, menjadi ringan. Biasa Ustaz, ya biasa. Karena inilah dunia mempercantik dirinya supaya kita terjerumus dalam pandangan-pandangan dosa menjadi hal yang biasa, padahal berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban jemaah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita perbuat. Sadari ini, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, tinggalkan jemaah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk bertobat, menghilangkan ini semua, memberhentikan ini semua jika masih ada dalam kantong-kantong kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal muslimin wa razaqana minat thayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah muslimin wa jamaahul mukminin rahimakumullah. Dalam satu hadis disampaikan, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Semua dosa orang-orang yang wafat karena syahid akan diampuni oleh Allah, illa dain, kecuali hutang. Lihat jamaah, hadis ini mengatakan bagaimana seorang yang berjuang di jalan Allah, mati fi sabilillah,
dia pasti masuk surga. Tapi kalau dia punya hutang, tergantung, masih tergantung jiwanya. Untuk siapa yang berani melunasi hutangnya, siapa yang tahu akan melunasi hutangnya. Itu seorang mujahid, seorang yang mati di jalan Allah. Bagaimana dengan kita yang tidak berjuang di jalan Allah, yang tidak ada perang di Indonesia ini? Jelas ya Pak, ancaman orang yang memiliki hutang luar biasa. Tapi Allah juga mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui doanya, ketika andainya saat ini kita memiliki hutang. Di dalam surat Al-Baqarah 282 kita disuruh memutuskan lunasi hutang-hutang kita. Kalau kita tidak mampu saat ini, niatkan untuk menyegerakan membayarnya. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, perbanyak zikir kita, perbanyak sholat malam kita, perbanyak bacaan Quran kita, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada Allah untuk dimudahkan segala sesuatunya, karena apa yang terjadi di kita Allah mengetahui, dan Allah akan memudahkan bagaimana dengan niat kita, dengan semangat kita, dengan jiwa kita. Masih banyak orang-orang yang bercerita bagaimana dia memiliki hutang bukan saja ratusan ribu, bahkan juga miliaran rupiah, dan bisa dilunasi. Karena apa? Karena kembali ke jalan Allah. Karena apa? Karena dia mendekatkan takwa ila Allah, perbanyak mendekat dengan Allah. Karena itu solusinya jemaah. Tidak ada lagi kita menutup hutang dengan hutang yang lain. Gali lubang tutup lubang, percuma. Kalau masih riba juga, masih dosa, masih punya tanggungan yang berat yang harus kita bertanggungjawabkan. Karenanya niatkan, tekadkan buat kita lunasi hutang kita, perbanyak doa. Allahumma ighfirli bihalalika an haramika wa agni bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah dengan yang dihalalkan oleh Engkau, jauhkanlah dari yang diharamkan oleh Engkau, layakkanlah aku dengan anugerah Engkau, jauhkanlah dari mengharap-harap selain dari Engkau. Ini doanya. Jemaah bisa mencari nanti, jemaah bisa melihat lagi, pelajari, baca, terus mohonlah kepada Allah, karena ini adalah solusi terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sudah tahu tetap dijalankan, kita sudah tahu kita acuh, karena sungguhnya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Khatib hanya menyampaikan, ulama hanya menyampaikan, kiai hanya menyampaikan, semuanya tergantung pada diri kita. Kita ingin merubah diri kita atau tetap pada pendirian kita saat ini, menggampangkan, memudahkan dan sebagainya. Di sini kita masih bisa mengelak, di sini kita masih bisa acuh. Tapi nanti di alam kubur ketika ditanya oleh malaikatnya Allah, kita tidak bisa lagi berkata-kata, tinggal penyesalan dan penyesalan. Mudah-mudahan hati-hati kita tergerak untuk merubah gaya pola hidup kita yang mungkin saat ini berlebihan, yang mungkin saat ini terlewatkan dari hal-hal yang lain. Marilah di hari Jumat ini kita perbanyak sholawat, doa, zikir, perbanyak baca Quran. Lebih-lebih yang disunahkan kita membaca surat Al-Kahfi di dalam hari Jumat ini, dan sebagainya. Semoga Allah mudahkan. Ketika kita mudahkan ibadah-ibadah kita, Allah akan mudahkan juga urusan-urusan dengan kita, urusan-urusan dengan dunia kita. Mudah-mudahan diri-diri kita dan keluarga kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang ribawi, dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة